Kebiasaan kecil dan benar dapat berdampak positif pada kehidupan kamu. Halo semua, terima kasih sudah menonton channel Si Karyawan Pintar. Pernah nggak kamu membuat keputusan tidak lagi merokok atau berjanji tidak lagi memakan makanan junk food? Selama beberapa minggu, segalanya berjalan lancar. Tapi, suatu ketika, kebiasaan baru itu sudah tidak lagi kamu lakukan. Dan tanpa kamu sadari, kamu sudah kembali lagi kepada kebiasaan yang lama. Tapi, tenang saja kok, kamu tidak sendirian. Di video ini, saya akan mengulas buku berjudul Atomic Habit, karya James Clear. Buku ini berisi tentang kebiasaan. Apa itu kebiasaan, dan bagaimana kita membentuknya untuk berdampak positif. Dengan mengikuti beberapa petunjuk sederhana, dan mengubah beberapa perilaku kecil kamu, maka akan dicapai hasil yang luar biasa. Jadi, kamu harus menonton video ini sampai habis ya. Jadi bagaimana sih membangun kebiasaan? Pertama, kebiasaan adalah perilaku otomatis yang kamu pelajari dari pengalaman. Kedua, kamu harus membangun isyarat yang sulit untuk dilewatkan dan rencana tindakan. Ketiga, manusia termotivasi oleh hadiah. Keempat, kebiasaan itu harus mudah untuk dilakukan. Dan yang terakhir, hasil dari kebiasaan itu harus dapat segera kamu rasakan. Yuk kita pelajari satu persatu untuk lebih jelasnya. Kebiasaan adalah perilaku otomatis yang dipelajari dari pengalaman. Psikolog abad ke-19 bernama Edward Thorndike pernah melakukan eksperimen terhadap beberapa ekor kucing. Kucing-kucing itu ditempatkan dalam sebuah kotak hitam. Tidak lama, kucing-kucing tersebut berusaha untuk melarikan diri dengan cara mengelus-elus setiap sudut kotak dan mencakar-cakar dindingnya. Akhirnya mereka menemukan sebuah tuas yang ketika ditekan akan membuka sebuah pintu, sehingga mereka bisa melarikan diri dari lubang tersebut. Thorndike kemudian mengambil kucing-kucing yang berhasil lolos dan mengulangi eksperimennya hingga beberapa kali. Ternyata setelah dimasukkan ke dalam kotak, mereka langsung berlari menuju tuas. Setelah 20-30 kali dicoba, rata-rata kucing dapat melarikan diri hanya dalam waktu 6 detik. Dengan kata lain, proses keluar dari kotak sudah menjadi sebuah kebiasaan. Ini adalah salah satu contoh kebiasaan yang dilakukan berkali-kali, sehingga sekarang menjadi kebiasaan yang otomatis. Lalu bagaimana sih kebiasaan itu dibentuk? Otak kita mencari cara untuk merespon hal-hal yang baru, yaitu melalui proses coba-coba. Kebiasaan dimulai dengan isyarat untuk bertindak. Berjalan ke ruang gelap, memberi isyarat kepada kamu untuk melakukan tindakan yang memungkinkan penglihatan. Selanjutnya muncul keinginan untuk dapat melihat. Kemudian muncul tindakan kamu menyalakan saklar lampu. Langkah terakhir adalah hadiah, di mana perasaan kamu menjadi lega sekali setelah bisa melihat sekelilingnya. Tentu saja, tidak semua kebiasaan itu baik. Sekarang, setelah kamu memahami cara kerja kebiasaan, mari kita membangun kebiasaan positif yang bisa meningkatkan kehidupan kamu. Membangun kebiasaan baru membutuhkan isyarat yang sulit untuk dilewatkan dan rencana tindakan. Kita harus membuat isyarat yang sejelas mungkin untuk membentuk kebiasaan tertentu. Misal, kamu ingin berlatih gitar, biarkan gitarmu ditaruh di tengah ruangan. Atau ingin memakan cemilan yang sehat, biarkan ditaruh di atas meja. Buat isyarat sejelas mungkin dan kamu kemungkinan besar akan meresponnya. Cara kedua untuk memperkuat isyarat adalah dengan membuat niat implementasi yang jelas. Niat orang sebagian besar cenderung terlalu samar. Mereka berkata, saya akan memakan lebih baik, dan berharap mereka akan menindaklanjutinya. Niat implementasi membutuhkan rencana dan isyarat yang jelas. Jadi jangan hanya mengatakan, saya harus sering lebih berlari, tapi katakanlah, saya akan berlari setiap sore sejauh 2 km di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian menaruh sepatu di tempat yang bisa dilihat jelas. Percayalah, kamu akan terkejut sekali. Ternyata mudah membangun kebiasaan lari yang positif. Manusia termotivasi oleh hadiah. Otak manusia melepaskan hormon dopamin yang membuat perasaan menjadi lebih baik ketika melakukan hal yang menyenangkan. Jika kamu membuat kebiasaan lebih menyenangkan, maka kemungkinan besar kamu mau melakukannya.
Ronan Bryan, seorang mahasiswa teknik dari Irlandia, mengetahui bahwa dia harus lebih banyak berolahraga. Namun, dia lebih suka menonton Netflix dibanding berolahraga. Jadi, dia meretas sepedanya, menghubungkan ke laptop, dan menulis kode yang hanya memungkinkan Netflix berjalan jika bersepeda dengan kecepatan tertentu. Dengan menghubungkan olahraga dengan perilaku yang disukai, maka dia mengubah aktivitas yang awalnya tidak menyenangkan menjadi aktivitas yang sangat menyenangkan. Kamu tidak perlu seperti Ronan Bryan untuk menerapkan ini dalam kehidupan kamu. Jika kamu ingin menonton olahraga, tapi ada hal lain yang harus dikerjakan, maka berjanjilah kepada diri kamu bahwa kamu baru boleh menonton setelah semua tugas selesai. Tak lama kemudian, kamu mungkin akan menemukan bahwa tugas-tugas yang awalnya sangat tidak menarik, ternyata itu sangat menyenangkan. Karena kamu akan mendapatkan hadiah yang menyenangkan setelah kamu selesai melakukannya. Jika kamu ingin membangun kebiasaan baru, buatlah kebiasaan itu mudah untuk dilakukan. Kita sering menghabiskan banyak waktu untuk perilaku yang mudah. Bermain sosial media misalnya, yang tidak membutuhkan banyak usaha, sehingga mudah untuk dilakukan. Jika dibandingkan melakukan 100 push up atau belajar bahasa Mandarin misalnya, yang membutuhkan banyak usaha. Mengulangi perilaku setiap hari sampai menjadi kebiasaan itu akan sangat sulit. Dengan membuat perilaku semudah mungkin adalah kunci untuk mengubahnya menjadi kebiasaan. Contoh, jika kamu ingin menghabiskan lebih sedikit waktu di depan TV, cabut saja kabel dan baterai dari remote-nya. Melakukan hal ini akan membuat kamu hanya menonton saat kamu benar-benar menginginkannya. Tips kedua untuk membuat kebiasaan baru lebih mudah dilakukan dalam jangka panjang adalah aturan 2 menit. Prinsipnya adalah bahwa aktivitas apapun hanya dilakukan dalam waktu 2 menit. Contoh, ingin terbiasa membaca buku, jangan berkomitmen untuk membaca 1 buku setiap minggu, tapi sebagai gantinya, biasakan membaca selama 2 menit setiap malam. Ingin lari maraton, pakailah perlengkapan lari setiap hari setelah kamu selesai bekerja selama 2 menit. Setelah kamu mengenakan sepatu lari, kamu mungkin akan berlari. Setelah kamu selesai membaca buku selama 2 menit, kamu mungkin akan lanjut membaca. Jadi, kamu harus memulai langkah pertama secara mudah dan terus melakukannya untuk membuat menjadi kebiasaan. Membuat kebiasaan baru segera memuaskan sangat penting untuk perubahan perilaku yang efektif. Pada tahun 1990, seorang peneliti kesehatan masyarakat bernama Stephen Luby berhasil menurunkan 52% diare dan 35% infeksi kulit di wilayah Karachi, Pakistan. Rahasianya adalah sabun yang bagus. Luby mengetahui bahwa cuci tangan dan sanitasi dasar sangat penting untuk mengurangi penyakit. Penduduk setempat juga tahu hal ini, tapi mereka tidak mengubah pengetahuan mereka menjadi kebiasaan. Semua berubah ketika Luby bekerja sama dengan sebuah perusahaan besar untuk membagikan sabun yang mahal ke lingkungan ini secara gratis. Tiba-tiba, semua orang senang mencuci tangan karena sekarang sudah menjadi kebiasaan yang sangat menyenangkan. Aturan terakhir dan paling penting untuk perubahan perilaku adalah hasil dari kebiasaan harus dapat dirasakan langsung. Kita saat ini hidup di lingkungan yang oleh para akademisi disebut pengembalian yang tertunda. Kamu harus bekerja di kantor setiap hari, tapi gaji baru diterima di akhir bulan. Kamu harus pergi ke gym setiap pagi, tapi berat badan kamu tidak turun dalam semalam. Otak kita umumnya tidak memikirkan pengembalian jangka panjang, seperti menabung untuk pensiun atau komitmen untuk melakukan diet. Jadi, ketika kamu mengejar kebiasaan dengan pengembalian yang tertunda, cobalah untuk melampirkan beberapa kepuasan yang dapat dinikmati langsung. Misal, kamu ingin menghemat dengan menghindari makan di luar. Untuk bisa melakukan kebiasaan baru ini, cobalah membuka rekening di tabungan yang disebut perjalanan wisata. Dan setiap kali kamu menghindar makan di luar, kamu harus mentransfer sejumlah uang ke rekening tersebut. Kepuasan jangka pendek adalah melihat rekening tabungan itu bertambah setiap kali kamu tidak makan di luar. Hal ini akan memberikan kepuasan langsung
untuk menjaga kamu tetap berada di jalurnya, yaitu mendapatkan imbalan jangka panjang. Perubahan kecil dalam perilaku kamu tidak akan mengubah hidup kamu dalam semalam. Tapi, ubah perilaku itu menjadi kebiasaan yang kamu lakukan setiap hari. Dan percayalah, pasti hal ini akan menyebabkan perubahan besar dalam hidup kamu. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat dari video ini. Selain itu, komentar juga permasalahan apa sih yang kalian ingin bahas di channel ini. Jika kamu merasa video ini berguna, jangan lupa follow, like, dan subscribe. Bye-bye.